kedatangan ke Kanwil untuk membuka acara kita. Sudah dimulai. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Shalom bagi kita semua. Acara pembukaan sidang Raya 2 Sinode A Gereja Pimpinan Roh Kudus akan segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Diucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, kami sebut dengan hormat Bapak Haji Sarbin Sehe, SAG, MPD, IS, bersama dengan rombongan. Mari kita menyanyikan Indonesia Raya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk. Diucapkan selamat datang bagi kita semua. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulut, kami sebut dengan hormat Bapak Haji Sarbin Sehe, SAG, MPDI, bersama dengan rombongan, dan selamat datang bagi para undangan dan juga para peserta, dan selamat jika mengikuti acara yang telah disiapkan. Pembacaan surat izin penyelenggaraan sidang Raya 2 Sinode A GPR yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala Denny Mukuan, Esos FSI. Waktu dan tempat disilakan. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Keamanan. Surat tanda terima pemberitahuan nomor STTP-108-108-Angka Romawi 12 Bian.2/2022/4 Pertimbangan bahwa telah dipenuhi segala persyaratan pemberitahuan kegiatan masyarakat tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dasar 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tanggal 8 Desember tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik
dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 311 memperhatikan 1. Surat Panitia Pelaksana Sidang Raya 2 tahun 2002 Sidang Am Gereja Pimpinan Roh Kudus nomor 000-2-PL-GAR-2 tanggal 16 Desember 2022 perihal permohonan izin Sidang Raya 2 Sidang Am GPR. Yang kedua, Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara nomor STPP-12-Yang-2.2-2022 tanggal 15 Desember tahun 2022 perihal rekomendasi keramaian kegiatan Sidang Raya Sidang Am Gereja Pimpinan Roh Kudus, memberikan surat tanda terima pemberitahuan kepada 1. Nama organisasi garing kelompok garing perorangan Panitia Pelaksana Sidang Raya 2 2002 Sidang Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Kedua, alamat garing telepon Jalan Al-Amaramis 301 Kairagi 1 Manado, handphone 08-1341-033-05. Nama penanggung jawab Pendeta dari Mumpuan Yesus MSI selaku Ketua Panitia. Dengan kegiatan sebagai berikut: A. Bentuk kegiatan Sidang Raya 2 2002 Sidang Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. B. Pelaksanaan hari Selasa sampai Rabu tanggal 27-28 Desember tahun 2022 pukul 8 sampai pukul 18 WITA di Lagun Hotel Baku Mall Jalan Portolongi Sidi nomor 1 Kota Manado. C. Jumlah peserta kurang lebih 50 orang. D. Pembicara semua daftar panitia. Maksud dan tujuan memilih dan menetapkan struktur organisasi Sidang Am Gereja Pimpinan Roh Kudus periode kepengurusan tahun 2022 sampai 2027. Catatan: 1. Panitia wajib memenuhi protokol kesehatan antara lain: A. Panitia dan peserta dengan usia 18 tahun ke atas wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster. Panitia dan peserta dengan usia 6 sampai 17 tahun wajib menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. C. Menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. D. Menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer. E. Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan dan level PPKM di wilayah tempat kegiatan akan dilaksanakan. 2. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak membahas masalah di luar maksud dan tujuan kegiatan. 3. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. 4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5. Apabila terjadi situasi luar biasa, maka surat tanda terima pemberitahuan ini atau STPP yang telah diterbitkan akan ditangguhkan atau dicabut. 6. Terakhir, apabila kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka STPP dinyatakan tidak berlaku. Jakarta, 23 Desember 2022, atas nama Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Kabid Yanmas sudah bertanda tangan dan cap Widnu Puri Pelaksana SIK MM MAP Komisaris Besar Polisi NRP 70100401. Tembusan 1 Kapolri, 2 Kabak Interkam Polri, 3 Kapolda Sulawesi Utara, 4 Kasatgas Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara, dan 5 Kapolrestabes Kota Bandung. Demikian surat izin untuk Sidang Raya 2 Sidang Gereja Pimpinan Roh Kudus. Sambutan sekaligus pembukaan Sidang Raya 2 Sinode Am GPR oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Haji Sabin Sehe SAG MPDI. Waktu dan tempat disilakan. Salam. Halo. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Sinode Am Gereja Pembina Roh Kudus serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati pada bidang Iman Kristen yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu serta Sidang Raya 2 Sinode Am Gereja Pembina Roh Kudus yang kami hormati dan kami banggakan. Kami mengajak kepada kita semua, mari terus kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan dan izin pada siang hari ini boleh hadir dalam tempat ini dalam rangka mengikuti sebuah sesi dalam rangka penguatan pembangunan tata kelola gereja oleh Sinode Am Gereja Pembina Roh Kudus Sulawesi Utara dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, patut kita bersyukur di suasana kebatinan Bapak dan Ibu, khususnya umat Kristiani dan umat Katolik, umat Kristen dan Katolik, umat Kristiani di seluruh dunia sedang merayakan Natal. Refleks tahunan kehidupan beragama boleh kita sebut seperti itu, tanpa mengurangi sedikit pun soal ibadah rutinitas setiap hari, tiap minggu dan tiap bulan. Tapi Natal memberikan semangat baru, khususnya kepada Bapak dan Ibu umat Kristiani dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama, penghayatan dan pengembangan nilai agama. Dalam suasana hati yang bahagia, sukacita dan gembira, hari ini juga Bapak dan Ibu memiliki hajat yang luar biasa, melakukan sidang raya kedua estafet dari pimpinan Sinode Am Gereja Pembina Roh Kudus. Tentu karena itu izinkan kami belum menyampaikan sambutan, kami menyampaikan selamat merayakan hari Natal tahun 2022 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2023 yang nanti beberapa hari lagi, beberapa saat lagi kita akan melewati. Tentu seperti yang kami sebutkan tadi, Natal memiliki makna lebih dari sekedar rutinitas ibadah kita, karena memberikan ruang dan semangat tersendiri untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama masing-masing setiap individu bagi Bapak dan Ibu umat Kristiani yang boleh jadi setiap minggu belum sempat di gereja, tapi begitu Natal pasti di gereja karena memiliki makna lebih dari Natal itu. Di kesempatan yang baik ini sebagai pemerintah tentu berharap ekstensi lembaga-lembaga keagamaan dunia dan khususnya lembaga-lembaga gereja harus tetap memberikan kehidupan yang lebih baik, terus maju dalam tata kelola dengan terus mengayomi kehidupan beragama di internal maupun dalam relasi dengan kehidupan sosial di luarnya. Tentu kita semua bangga lembaga-lembaga gereja harus memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas beragama kita bagi umat Kristiani khususnya umat Katolik dan kita semua. Nah, tentu ekstensi gereja di masa depan terus memberikan harapan besar untuk terus tertata dengan baik sehingga antara negara, lembaga keagamaan, lembaga gereja saling menguatkan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan nasional di masa depan. Di dalam sidang raya kedua kami menyambut baik Bapak dan Ibu. Karena itu secara khusus tema ini sangat luar biasa, membangun persaudaraan yang rukun. Dari persaudaraan sesungguhnya sudah harus ada rukun, persaudaraan sudah ada harmonis, persaudaraan sudah ada baik. Tetapi lebih dikonkretkan lagi, persaudaraan yang rukun itu sudah luar biasa. Karena itu kami berharap di setiap lembaga keagamaan atau setiap lembaga organisasi institusi manapun pasti ada hiruk-pikuk, pasti ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, sesuatu yang logis dan baik dalam rangka peningkatan kualitas organisasi. Karena itu mari kita
singkirkan perbedaan-perbedaan itu dan lebih banyak kita kedepankan persamaan, indahnya persamaan, indahnya persatuan dan kesatuan, tanpa harus mempertajam perbedaan, meskipun perbedaan itu menjadi bagian dan pemberian Tuhan. Kita boleh berbeda dan berbagai aspek kehidupan karena menjadi bagian dan pemberian Tuhan kepada kita. Keragaman, kemajemukan, polarisme, dan berbagai aspek itu tidak mungkin dihindari. Pasti ada dan menjadi bagian dari habitat kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama kita tentu terus mengikat tali persaudaraan yang lebih kuat, tali kebersamaan yang lebih kuat, tali emosional yang lebih kuat, sehingga dalam membangun perbedaan organisasi manapun, pendekatan hati nurani, pendekatan kemanusiaan menjadi kunci terbaik dibandingkan pendekatan kekuasaan. Kekuasaan diperlukan, dan pada saat yang sama relasi humanis itu sangat diperlukan. Karena kita ingin membangun bersama-sama pasti kita akan lebih kuat dibandingkan yang bercerai-berai. Di dalam rumus manapun, kalau sama-sama pasti akan lebih bagus, lebih solid, lebih kuat. Karena itu selaku kakak menyampaikan selamat kepada pimpinan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus atas hajatan ini. Mudah-mudahan kerjasama yang baik, lancar dan sukses, dan terus menjadi bagian dari estafet ekstensi Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Yang berikut kami perlu ingatkan kepada kita semua, kami berharap di masa depan umat beragama terus memperkuat relasinya. Kami saat ini menitipkan kepada Bapak dan Ibu pimpinan gereja, pimpinan Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus khususnya di Sulawesi Utara. Di masa depan kita ingin membangun apa yang kami sebut dengan moderasi beragama. Kenapa kita perlukan moderasi beragama? Kami ingin menyampaikan moderasi beragama. Kita tidak bermaksud memoderatkan ajaran agama. Kita tidak mengganggu prinsip-prinsip ajaran agama. Yang kita ingin moderatkan adalah perilaku, pandangan, agar kita tidak ekstrem. Kita meyakini agama kita yang paling benar, dan pada saat yang sama kita juga harus memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka yang meyakini hal yang sama, meskipun kita harus berbeda. Tetapi dengan pikiran-pikiran yang moderat, perilaku penghayatan agama yang moderat, maka dipastikan kita bisa hidup dalam satu rumah besar yang namanya NKRI. Dan ini menjadi kewajiban kita bersama untuk terus kita pelihara keutuhan bangsa kita. Karena itu ada 4 prinsip dalam moderasi beragama. Pertama, kami berharap institusi agama tidak dipertentangkan dengan institusi negara. Agama dan negara menjadi bagian penting untuk saling menguatkan. Umat beragama yang baik akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional atau kemajuan bangsa itu sendiri, kemajuan negara. Sebaliknya, negara yang makmur, yang bagus, yang rukun dan damai akan memberikan ruang yang besar kepada umat beragama untuk melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan itu telah kita dapatkan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilandasi oleh filsafat Pancasila, terberikan ruang kepada kita semua. Indonesia tidak berdiri atas satu agama, tapi nilai-nilai agama terus menghiasi kehidupan kita. Karena itu kepada umat beragama, kami yakinkan bahwa tidak usah ragu, seluruh produk hukum yang lahir di negeri ini semangat beragama sudah ada. Karena mereka merumuskan adalah orang-orang yang beragama. Karena itu mari antara nilai agama dan nilai bangsa, atau nilai negara dengan nilai ajaran agama, kita tidak pertentangkan, tapi satu sama lain menguatkan. Karena negara butuh agama, agama butuh negara sesungguhnya. Yang kedua kami ingin sampaikan dari indikator moderasi beragama adalah antara agama, budaya, dan agama juga makin memperkecil untuk dipertentangkan. Relasi antara agama akan bisa melahirkan peradaban baru yang kita sebut dengan budaya atau peradaban adat istiadat dan seterusnya. Demikian pula, karena kalau peradaban itu sudah ada sebelum lahirnya agama, atau sebaliknya sudah ada agama terjadi interaksi, maka lahir peradaban baru. Karena itu mari kearifan lokal menjadi bagian penting dari semangat kehidupan beragama. Antara agama, negara, dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebersamaan. Dan indikator yang keempat dari moderasi beragama adalah kita sepakat kita adalah anti kekerasan, anti ekstremisme, anti radikal, dan bahkan anti teroris. Karena sebagian pelaku-pelaku teroris itu meskipun tidak ada hubungan antara umat beragama, meskipun tidak ada hubungan dengan anti agama, tapi kita tidak bisa mengkiri bahwa yang pelaku adalah umat beragama. Pelakunya orang beragama. Tentu
itu agama terus hadir memberikan kedamaian, memberikan rasa aman, memberikan harmonis dalam kehidupan kita. Sehingga agama tidak hadir menjadi menjalan pemisah, meskipun kita harus berbeda satu dengan yang lain, tapi bisa kita terus dipersatukan dalam satu rumah, satu ruang, Bapak Saudara sekalian. Dan yang indikator yang keempat adalah soal kebangsaan, Bapak Saudara sekalian. Nilai kebangsaan, satu tanah air Indonesia, sama-sama satu dari Sulawesi Utara, sama-sama satu dari satu negeri, saya kira itu menjadi bagian yang sama. Dan karena itulah kami ingin Bapak dan Saudara pimpinan Sinode berharap kami dibantu terus mengakarkan moderasi beragama di tengah kehidupan kita. Sekali lagi kunci jawaban dari moderasi beragama, kita tidak moderatkan ajaran agamanya, maka tidak perlu diragu sedikit pun, tapi kita moderatkan dalam pandangannya, pikirannya, dan sekaligus perilakunya. Dari rumah saya keluar menuju tempat ibadah, tapi di tengah perjalanan ada yang minta tolong karena kecelakaan, saya bantu dulu, kemudian saya ibadah, tidak mengurangi sedikit pun di hadapan Tuhan. Saudara mendapatkan kebaikan, dan pada saat yang sama saudara pun telah membangun nilai kemanusiaan. Karena hakikat kehidupan beragama sesungguhnya pada dua aspek yang fundamental, yaitu relasi dengan Tuhan, melaksanakan apa yang diperintah oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Pada saat yang sama membangun relasi yang baik dengan manusia menjadi bagian. Relasi dengan Tuhan akan terjadi pada relasi dengan kemanusiaan. Karena itu mari terus kita merawat nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih damai. Kita bersyukur di Sulawesi Utara, slogan-slogan pembangunan kemanusiaan sangat luar biasa. Di masa lampau kita terus pernah mendengar atau terus kita bumikan Toran Semua Bersaudara. Belakangan seorang gubernur yang luar biasa, kalau boleh kami bercanda, melebihi pikiran-pikiran filsafat masa lampau, melahirkan konsep besar pembangunan masa depan, bukan cuma di Sulawesi Utara, mungkin di Indonesia, bahkan di dunia. Apa yang disebut Bapak Gubernur Pauli dengan konsep Toran Semua Ciptaan Tuhan. Dan lagi yang bisa dibantah, konsep-konsep pikiran yang cerdas, yang luar biasa, yang ini harus terus kita bumikan dalam ruang kehidupan kita, agar tidak ada lagi agama dijadikan sebagai tembok pemisah, tapi agama menjadi penyatu antara satu dan lain. Meskipun harus ada pura, di sebelah kirinya harus ada wihara, sebelah depannya harus ada gereja, dan sebelah lagi utara mungkin harus ada masjid. Tetapi kita menjadi bagian karena pengakuan kita secara tauhid bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, relasi dan ciptaan Tuhan kita adalah Tuhan Semua Bersaudara. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada hajatan ini sidang raya kedua Sinode yang memiliki pikiran Roh Kudus yang luar biasa, temanya persaudaraan yang rukun. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara membuka dengan resmi sidang raya kedua Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus dengan resmi dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam, salam sejahtera untuk kita. Selamat siang. Selamat siang. Diucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Sarbin Sehe, SAG, MPDI, yang telah membawa sambutan dan juga telah membuka sidang raya 2 Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Dan selanjutnya penyematan tanda kasih. Dan bagi peserta yang disebutkan namanya, mohon untuk mengambil posisi di depan di bawah podium. Pendeta Jimmy Philip Stein Sige, disilakan untuk ambil posisi di depan. Pendeta Trijayani Mayore, Sarjana Teologia. Ya, diundang untuk Bapak Kepala Kantor Wilayah Keagamaan Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Ketua Umum dan Sekretaris untuk dapat menyematkan tanda peserta yang sudah disediakan.
Ya, mohon tetap di tempat. Kita akan ambil sesi foto bersama. Diundang Ketua Umum dan Pembina beserta juga dengan Ketua, Sekretaris, dan Panitia untuk mengambil posisi di depan. Setelah foto ini, masih mohon izin untuk tetap di tempat. Selanjutnya diundang seluruh peserta yang hadir. Silakan untuk maju ke depan untuk mengambil sesi foto bersama. Pergi, Chris. Nak, bener dong, biar cepet. Tak ada mau ambil begini. Ya, yang lain bisa di atas podium. Di atas pagi. Atas boleh. Di atas pagi. Begini. Ibu-ibu. Hitung. Oke. Hitung. Sekali lagi. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Tangan kol. Siap. Oke. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tidak ambil tadi. Kasih tangan Pak. Semua pergi. Saya tangan. Apa? Situ apa aja? Hijau. Surat permohonan itu sudah disampaikan ke Dirjen. Dirjen sampaikan nanti diatur di jadwal. Disampaikan kalau beliau sudah terima. Oh iya. Apa? Ya, Ke situ. Bapak. Ya, saya misi juga ini. Baru 28 tahun. 28 tahun kebalikan. Situ. Terima kasih, Pak. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara yang sudah berkenan hadir dalam membuka kegiatan sidang Raya 2 Sinode Am Gereja Pimpinan Roh Kudus. Ayo, makasih Bapak. Mari. Terima kasih kepada Bapak dan rombongan. Untuk informasi, Bapak bersama rombongan akan segera melanjutkan tugas selanjutnya. Dan untuk acara kita selanjutnya yaitu ibadah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari para undangan yang hadir, kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah dan diserahkan kepada pemandu ibadah. Puasa di sana.
Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Ibadah pembukaan Kongres Sinode AM GPR hari ini Selasa 27 Desember 2022 bertempat di Aula Pemkot Manado akan segera kita mulai. Jemaat Tuhan dengan kasih saya undang untuk berdiri. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan saat ini.